Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kusniati Ambarukmi di channel Ayo Sinaure. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi 7 tips cara cepat dan tepat dalam mengerjakan skripsi maupun penelitian kalian. Bagaimana videonya? Simak terus ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, bagaimana videonya? Yuk kita tonton bareng-bareng. Tips yang pertama, cari referensi jurnal terkait dengan judul kalian. Misalkan saya memiliki suatu judul pengaruh size, leverage, profitability ratio, activity ratio terhadap effective tax rate. Tentunya kalian belum memiliki gambaran maupun kalian sudah memiliki gambaran namun belum jelas, maka jurnal inilah jawaban yang tepat. Karena jurnal merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu. Saya ambil contoh, misalkan kalian akan berpergian ke arah Surabaya, namun kalian tidak memiliki peta maupun arah yang jelas kalian akan pergi ke Surabaya. Maka peta adalah solusi yang tepat bagi kalian menemukan arah ke Surabaya. Nah, diibaratkan peta merupakan jurnal pada penelitian kalian. Tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu kalian pelajari jurnal referensi yang sudah kalian temukan dengan seksama dan dengan teliti. Saya sarankan jurnal yang kalian cari minimal ada 5 jurnal penelitian terdahulu. Dan saya sarankan juga untuk tahun penelitiannya minimal itu 5 tahun rentang waktu dari penelitian kalian saat ini. Misalkan penelitian kalian di tahun 2020, maka mundur 5 tahun ya teman-teman. Jadi 2019, 2018, 2017, 2015. Jadi minimal penelitian kalian pada tahun 2015. Semakin dekat dengan tahun penelitian kalian, suatu jurnal itu akan semakin lebih baik. Mengapa demikian? Karena rentang waktu yang lama akan menjadikan penelitian kalian semakin tidak sebanding. Selanjutnya, kalian juga bisa mengambil beberapa teori yang terdapat di dalam jurnal terdahulu yang sudah kalian temukan. Namun, jangan lupa untuk memparafrasenya ya, dan mencari sumber dari mengapa referensi tersebut diambil di jurnal tersebut. Selanjutnya, kalian bisa membuat suatu tabel dari Microsoft Excel sebagai rangkuman jurnal yang sudah kalian temukan. Berupa kolom, ada nomor, judul penelitian terdahulu, terus ada tahun penelitian, terus ada metode yang digunakan pada penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu analisis metode penelitian, analisis yang digunakan dalam penelitian. Yang terakhir yaitu hasil dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Next, di tips yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu kenali jenis penelitian kalian, yaitu metode dari penelitian kalian. Penelitian kalian cenderung menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, mixed method atau menggunakan metode RN, di mana metode kuantitatif merupakan metode berupa paradigma positivis, sedangkan metode kualitatif menggunakan metode paradigma non-positivis, dan ada research and development yaitu R&D. Metode kuantitatif itu ciri-cirinya biasanya diuji menggunakan alat bantu analisis, biasanya ada yang berupa SPSS, Minitab, dan sebagainya. Ada beberapa jenis ya, tergantung dari penelitian kalian itu menggunakan dari analisis apa. Metode kuantitatif cenderung menguji hipotesis atau dugaan sementara pada penelitian kalian. Sedangkan ciri metode kualitatif merupakan suatu metode yang cirinya yaitu langsung masuk ke objek penelitian. Lebih cenderung menggunakan grand tour question dalam mencari datanya.
sehingga masalah akan ditemukan secara jelas. Sedangkan metode mixed method yaitu metode perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan ciri dari metode R&D atau Research Development, suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu atau menguji suatu keefektifan dari produk tertentu. Misalkan yaitu pengembangan suatu metode belajar mengajar. Contoh, misalkan ada suatu rumah. Jika dipandang dari penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, maka rumah tersebut hanya dinilai dari luarnya saja, yaitu tampak depannya. Misalkan seseorang, saya menduga bahwa rumah itu jelek karena memang ada orang yang mengatakan rumah itu memang jelek. Maka dapat disimpulkan di penelitian kuantitatif dengan dugaan awal saya yaitu rumah itu jelek. Tapi ada data yang menyebutkan bahwa rumah itu memang jelek. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa suatu rumah itu memang jelek. Namun beda kenyataannya dengan penelitian kualitatif. Jika di penelitian kualitatif tidak serta-merta menerima bahwa rumah itu jelek. Namun untuk mengetahui bahwa benar-benar rumah itu jelek, kita harus masuk ke dalam rumah tersebut dan memastikan bahwa benar-benar rumah itu memang jelek. Ternyata hasil yang di awal perkiraan kita itu berbeda. Ternyata rumah yang kita duga jelek di depannya ternyata di dalamnya bagus. Nah, inilah perbedaan dari metode kuantitatif dan kualitatif. Bahwa metode kualitatif lebih cenderung masuk ke dalam objek penelitian. Next, selanjutnya tips yang keempat. Pilih metode analisis yang termudah bagi kalian. Gunanya apa? Untuk mempercepat dari penelitian yang kalian lakukan. Misalkan nih, dari kelima jurnal yang tadi sudah saya sarankan untuk kalian pilih, maka kalian lihat dari jurnal tersebut. Analisis apa yang digunakan dalam penelitian tersebut dan alat bantu apa yang digunakan dalam penelitian tersebut. Jika ada salah satu penelitian yang menurut kalian sangat familiar dengan uji analisis tersebut, maka saya sarankan ambillah analisis uji yang menurut kalian familiar tersebut. Next, selanjutnya yaitu tips yang kelima. Tips yang kelima yaitu kalian lihat buku panduan skripsi yang ada di fakultas kalian. Setahu saya, pada satu universitas, walaupun beda fakultas, itu biasanya masih terdapat perbedaan dari buku panduan skripsi. Bagaimana cara penyusunan skripsi. Nah, saya sarankan kalian baca dulu buku panduan sebelum kalian melanjutkan penelitian kalian lebih jauh. Karena hal tersebut menurut saya akan memperibet kalian di belakangnya gitu. Jadi daripada kalian melakukan revisi terlalu banyak, maka sebelum kalian baca dulu buku panduan skripsi kalian. Selanjutnya yaitu tips yang keenam. Tips yang keenam yaitu jangan lelah kejar dosen dan jangan lelah revisi. Ini merupakan suatu hal yang sering dianggap sepele, namun sebenarnya sangat-sangat penting. Saran saya, walaupun kalian dianggap sebagai benalu saat kalian mengejar-ngejar dosen, hal itu menurut saya tidak masalah. Namun, jangan lupa kita harus tahu batas dan sopan santunnya. So, ada suatu perandaian, masa skripsi ini, chat balasan dari dosen itu jauh lebih berbunga-bunga daripada chat balasan doi kalian. No, 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 no. Next, selanjutnya yaitu tips yang ketujuh. Tips yang terakhir ini yaitu kalian pajang foto wallpaper maupun foto biasa, foto orang-orang tersayang kalian. Gunanya apa? Hal ini tuh menurut aku pribadi itu sangat berguna banget. Khususnya untuk membangkitkan spirit kita lagi. Saat kalian merasa jenuh-jenuhnya maupun saat kalian merasa down, nah melihat foto-foto orang tersayang itu akan membuat semangat kalian itu tuh bangkit lagi.
Oke, sekian tips dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video aku. Aku doakan semoga skripsinya kalian cepat selesai dan kalian cepat dapat pekerjaan yang baik dan sesuai dengan keinginan dan cita-cita kalian. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.